seperti orang kayak gerem-gerem kayak gendruwo apa itu ya. Yang sambil jalannya itu tuk kenceng banget. Ibaratnya seperti kayak batu segede rumah tapi digelundungin gitu loh. Masak gelundung. Tapi aslinya nggak ada. Tapi nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya. Cuman suara aja kayak bersautan. Oh ya udah. Mungkin udah alamnya masing-masing, silakan aja. Itu santai aja. Santai aja di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada para sedulur pendengar dimanapun Anda berada, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaannya yang selalu support, yang selalu mengikuti perjalanan kami. Kisah-kisah dari teman-teman yang sudah selesai menjalankan amaliyah tawakalnya. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh bapaknya dari Purworejo. Sebenarnya walaupun kita sudah pernah ketemu itu, kadang saya lupa namanya. Ini asli Purworejo ya Pak? Iya, asli Purworejo. Atas nama siapa Pak? Atas nama Angga DGNS. Mas Angga dari Purworejo. Nah, beliau kan sudah menjalankan perjalanan tawakalnya sampai 41 hari. Di setiap perjalanan itu pasti berbeda-beda. Setiap orang yang menjalani amalah itu pasti mengalami fase-fase yang berbeda-beda. Dan itu akan menjadi pelajaran tersendiri bagi masing-masing. Iya, benar. Dan kemarin panjenengan ceritanya bagaimana? Awal perjalanannya itu biasanya itu kalau mau jalan itu apa Pak yang dipikirkan? Ya, ini pengalaman pribadi mungkin ya, orang lain-lain yang ini untuk saya pribadi ya ini hanya sebagai mungkin pertimbangan atau tambahan untuk rujukan atau pelajaran yang moga semua banyak manfaatnya untuk orang lain. Awalnya saya pikir kalau yang dulu waktu 21 saya pikir kadang maaf ya urusan makan enggak. Tapi yang 41 alhamdulillah pikirannya udah lain lagi. Istilahnya kalau makan itu ibaratnya kita itu urusan jasmani, urusan jasad. Kita ke 41 kita pikirannya ke rohani, ke batiniah. Jadi pikirannya kita ke batiniah. Kita enggak terlalu musingin seperti itu, kita tetapnya ngurusin sama makan yang penting urusan Allah, biarkan kita jalan aja. Kita berusaha untuk benar-benar menjalankan dawuh guru, intinya suruh tawakal. Soal nanti ada yang memberi yaitu mungkin rezeki kita, kalau belum ya atau ada yang enggak ngasih ya kita tetap tawakal aja. Saya percaya setiap langkah perjalanan itu ibadah dan pasti Allah sayang terhadap umatnya walaupun posisi apapun. Di situ awal-awal dari perjalanan saya seperti itu. Dulu waktu bertawakal itu ada pasangannya? Waktu bertawakal kebetulan saya dari kampung itu, barangnya dari daerah saya yang satu majelis dengan saya yang PBM Purworejo itu, saya nggak pernah ada pasangan. 21 dari Jawa Timur, 41 kebetulan juga Jawa Timur lagi. Tapi ya saya nggak nyebutin dari padepokan mana, lupa ya karena kita kan di sini. Saya nggak bilang kan saudara semua dari ilahi ya. Anggap semua saudara, pokoknya yang penting kita sama-sama berjalan menjalankan amaliyah. Di situ tujuannya. Berarti waktu mau perjalanan sama-sama tidak kenal, belum kenal juga dari sini kan? Sebenarnya kan seperti itu kan, baru ketemu di sini kan? Ketemu di sini, yuk kita ternyata ngobrol sekata dua kata-kata, kebetulan di 41 akhirnya ketemu sama-sama ketemu. Tapi dalam perjalanan gimana Mbak? Karena kita belum begitu kenal, kita belum begitu paham dengan sikapnya, dengan lakunya. Apakah pernah terjadi benturan beda pendapat lah minimal? Kebetulan waktu itu kita dalam perjalanan
Itu radius 4 atau 4 sampai 8 kilo itu kita akhirnya kesepakatan pisah. Pisah dalam artian dia ingin mengambil jalur yang ke arah timur lah. Sementara kita mengambil jalur ke arah barat. Ya, akhirnya ya namanya kita untuk tidak mempertahankan ego, dalam artian kita tidak keras kepala, ya silahkan ambil jalan sendiri-sendiri, yang penting nanti kita pas saat hari hanya mau ke majelis kita ketemu di musola atau habis subuhan atau di tempat mana, yang penting berarti janjian ya pacar ya, iya, biar enggak inilah ya, itu biasa. Dulu arah kemana panjenengan, Pak? Alhamdulillah kemarin saya kan akhirnya pisah, saya ke arah Kuningan. Waktu sholat maghrib saya ketemu teman itu 5 orang tak tanya, yang kalau mereka berpasangan, mereka ternyata yang saya tanya itu juga pisah. Akhirnya saya pisah ternyata ketemu. Akhirnya kita sepakat, dia nawari mau ikut saya, yuk kita mau ke ambil arah barat, nanti jalurnya jalur Pangandaran, jadi kita dari Kuningan kita ke arah Tasik ya. Kalau nggak Tasik atau Garut dulu itu saya nggak begitu, kurang begitu apa. Tasik, Garut, yuk ke arah Ciamis ya kalau nggak salah. Ciamis yuk ke arah Cilacap. Cilacap kita ngambil ke arah Majenang, pertigaan yang jalur pintu ke kiri Masjid Besar Majenang itu ke ambil kiri ke Gunung Liuk, lalu ke Bukit Salem. Di situ kita baru Salem dulu, terus Gunung Liuk, terus Bandar Harjo. Ya benar. Tapi dari perjalanan kami berenam itu banyak hal-hal yang sangat bermanfaat. Pertama, saya itu hari ketiga baru mendapatkan alhamdulillah aqua sama roti. Alhamdulillah. Itu pun saya dari belakang ditikung, istilah kalau orang anak muda bilang naik motor itu ditikung, set. Dia nikung ke depan saya, ngasihnya dari itu. Jadi saya nggak lihat dari depan, nggak, itu secara tiba-tiba. Ya mungkin memang rezeki darah lewat lantaran orang itu. Hari keempatnya alhamdulillah mulai agak ini lumayan, ada yang ngasih ya, mungkin berbagai, mungkin ada nasi, ada yang lain, biasalah seperti orang ngasih sodako itu. Alhamdulillah. Itu dari segi yang apa, urusan ini ya, sodako perut lah. Kalau urusan batiniah ya sangat bermakna, karena di situ kita bisa melihat kebesaran Allah. Yang pertama masalah alam ya, masalah alam itu di situ kita bisa menyatu dengan alam. Kita bisa melihat kebun teh yang berkabut. Kalau hujan itu udah biasa, kita seminggu berturut-turut itu kita hujan itu. Waktu itu hanya selisih 2 hari itu rintik-rintik tapi nggak selesai. Padahal kita waktu itu di daerah Garut ya, di kebun teh itu. Itu dari pagi habis subuh sampai habis maghrib baru kita selesai nempuh itu kebun teh. Berarti jenengan ke Garut itu waktu itu dari kota Tasik. Dari kota Tasik ya. Tasik ke arah Garut, terus masuk perkebunan teh, itu krimis sampai sore. Sampai sore ya. Terus apa waktu itu fenomena bisikan dalam hati pikiran sampean kalau terjadi hal seperti itu? Beratnya, apa sukanya, apa dukanya kan? Itu waktu itu saya begini sama teman-teman, gimana ini? Oh ya kita berteduh aja sebentar sambil menunggu sholat, karena kita kan tetap harus sholat lah, harus terbuat ibadah. Akhirnya kita berhenti sholat, ya, berdoa bersama-sama. Alhamdulillah Allah mengabulkan. Akhirnya selama perjalanan untuk keluar dari kebun teh itu, alhamdulillah hujannya nggak kenceng, cuman hanya rintik-rintik aja. Gerimis. Ya, gerimis, nggak terlalu kenceng lah, untuk baju yang nggak basah, alhamdulillah. Ya, bisa meringankan untuk kondisi itu. Tapi di daerah itu kan termasuk dingin ya Pak ya? Dingin sekali ya. Terus mengatasi kedinginan di daerah perbukitan itu apa yang dilakukan? Perbukitan kita ya
Karena kan badan kan dingin kalau habis hujan, apalagi gerimis itu kan pasti ames kan. Kalau baju orang Jawa itu bilangnya ames, ya. kayak sedikit basah kan. Di situ kita ya kita di situ kita ini aja berusaha tawakal, itu kembali tawakal. Kembali ke tawakal Mungkin itu lagi. bagian dari cobaan kita untuk kita selalu inilah dengan alam ya, apa yang kita hadapi ya terima aja dengan ikhlas. Tapi dalam proses perjalanan itu titik terendah panjenengan di waktu apa kejadiannya? Waktu itu kita udah kebetulan kita kan ke arah Gunung Gelap itu ya, di lupa daerah mana itu. Gunung Gelap itu kan udah kalau nggak salah di daerah antara Ciamis, maaf ya kalau nggak salah antara Ciamis Tasik Pak ya, itu udah keluar dari Garut. Itu kita udah jam 6 sore udah dengar azan. Ternyata kita itu udah terlalu jauh di tengah hutan. Kita tanya warung, ternyata ada musola paling 1 kilo lagi. Ternyata kita jalan 10 nggak ada. Hanya terhitung hanya 3 kilo udah baru dapat musola. Akhirnya kita di situ di musola, kita berhenti di situ. Alhamdulillah kita sholat maghrib jamaah sama isya. Akhirnya kita keluar dari situ, habis itu kita ya keluar lagi. Keluar dari hutan itu? Enggak, kita keluar dari musola melanjutkan perjalanan. Enggak, kita tidur di sekitar musola situlah. Karena kita untuk subuhannya, sholat subuhnya biar kita enggak perlu kejauhan. Alhamdulillah kan agak pendek ya. Habis subuh kita melakukan perjalanan lagi, alhamdulillah. Urusan itu kita enggak terlalu ini. Ya, waktu masuk di hutan itu kan antara yang tadi panjenengan bilang hutan gelap itu kan, itu memang jauh sekali sama perkampungan, tidak ada perkampungan. Jelas nggak ada perkampungan. Itu kalau nggak salah melewati 2 bukit. Kita jalannya aja sih, kita ibaratnya kaki meraba, ngikutin kalau pas ada juga, gelap. Kalau pas ada lampu mobil pemotor itu jam 8 ke atas itu udah sepi. Berarti baru bisa dilihat itu kalau ada armada yang melintas saja ya? Iya, melintas kita jalan pelan-pelan ya, sampai menuju titik untuk musola itu. Karena kalau paginya kan kita udah jelas, habis subuh kan mulai terang. Akhirnya diputuskan jam 6 pagi itu kita berangkat lagi karena memang gelap sekali hutannya, nggak ada penduduk. Semua warung-warung kecil aja udah pada tutup semua, bukanya siang. Tapi ada perasaan ngeri nggak waktu itu lewat di hutan yang begitu gelap? Mungkin ada hewan atau ada ular atau yang kita pikirkan yang mengganggu kan? Yang kita pikirkan malah waktu itu jangan-jangan ada ular, karena namanya binatang melata itu kan keluarnya malam. Ular atau mungkin jenis binatang lain lah, mungkin atau mungkin monyet atau apa, kita kan nggak tahu namanya. Macan ya, atau macan ya. Masih lebat kan biasanya kan terjadi seperti itu. Soal yang goib ya kita pasrah aja sama Allah. Tapi ketemu nggak Pak? Alhamdulillah kita nggak ketemu. Kalau bisikan atau suara-suara itu ya ada 1-2. Waktu di hutan itu? Apa itu biasanya? Suara biasa kayak suara perempuan ketawa-tawa. Suara kunti. Ya semacam kunti. Orang kayak gerem-gerem kayak gendruwo apa itu ya. Sambil jalannya itu duk kenceng banget. Karena seperti kayak batu segede rumah tapi digelundungin gitu loh. Masak bunyi. Tapi aslinya nggak ada. Tapi nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya. Cuman suara aja kayak bersautan. Oh ya udah. Mungkin udah alamnya masing-masing, silakan aja. Itu santai aja. Santai aja di situ. Paling lama nggak dapat rezeki berapa hari? Nggak dapat rezeki waktu itu kebetulan di daerah saya di jalur Pangandaran itu. Jalur Pangandaran itu yang sepanjang pantai berapa kilo, 3 atau 4 kilo itu. Kita benar-benar belum tidak dapat rezeki orang yang ngasih sodako itu, belum dari pagi sampai habis isya.
Itu arah ke Pangandarannya atau setelah dari Pangandaran ke arah apa, Banjar ya kalau nggak salah, ke Banjar dulu atau jangan lewat barat yang ke Tasik? lewat barat yang dari Tasik. Oh, yang Iya, jalannya agak jelek itu, hutan-hutan jelek itu ya. hutan-hutan itu. Di situ kita. Itu 2 hari berturut-turut. Tidak dapat rezeki. Ya, itu baru dapat malamnya lagi. Dikasih gorengan sama aqua. Ya, alhamdulillah. Karena yang 4 orang udah jalan dulu, kita belakangan berdua. Ketinggal 2 orang. Karena kita kalau udah 2 hari nggak makan itu rasanya gimana Pak perjalanan? Pengleyang apa pusing apa? Rasanya kalau pusing nggak, rasanya seperti jalannya seperti kayak bayangin ngambang kayak ini loh, kayak kita ngelihat uap di atas aspal itu yang gerambiang-gerambiang itu apa? Fata Morgana. Fata Morgana. Itu namanya. Seperti kayak ada air itu kan kalau di tengah aspal itu kalau kepanasan. Kayak kapas ditiup itu loh yang sandarnya. Tapi alhamdulillah kalau rasanya perutnya juga kompromi maksudnya ususnya putar-putar sama kayak orang biasa puasa itu enggak, tetap santai saja. Cuman walaupun tidak makan 2 hari 2 malam. Iya. Cuman ya itu jalannya itu sebenarnya ngeleyang itu seperti enggak ada beban gitu. Paling itu aja. Alhamdulillah. Tapi terus dapat gorengan sama aqua ya. Gorengan sama aqua. Iya. Kalau daerah. Perasaan jenengan gimana Pak waktu dapat makanan yang sudah 2 hari belum makan dikasih orang, itu rasanya itu apa yang dirasakan? Saya merasa ternyata kebesaran Allah itu nyata. Nyata dalam arti ternyata orang tawakal itu memang diuji. Diuji tawakal itu rezeki Allah itu kita istilahnya berdoa itu enggak, istilahnya berdoa enggak langsung dikabulkan, mungkin butuh proses dan butuh prihatin. Mungkin Allah mengabulkan permintaan kita kalau itu tawakal itu kalau enggak di awal, di tengah dan di akhir. Kebetulan waktu itu kita dapatnya kok di akhir gitu. Pas di malam habis isya. Ya alhamdulillah. Tapi pernah dicaci maki orang juga Pak? Dicaci maki. Soal dicaci maki kan kita ngedan kan, orang ngedan kan pakaiannya pasti gembel. Dicaci maki kalau sebelah orang enggak bener kan gitu. Kalau rata-rata anak kecil itu pada takut lihat kita, lari duluan, manggil orang tuanya. Kalau orang tua yang bawa anak kecil misalnya yang menyusui, kembangnya gitu, dia langsung anaknya suruh bawa masuk, langsung nggak tahu didoain apa, mungkin khawatir ikut edan atau ikut gembel bagaimana saya nggak tahu ya, atau dianggap apa mali, itu nggak tahu ya, maaf itu bukan berarti saya menjelek-jelekkan. Itu namanya tiap orang kan beda-beda persepsinya. Iya, terus tiap daerah mungkin kan beda adat kan. Beda adat. Ya, berarti jenengan lebih banyak di daerah ini ya, di daerah Pasundan atau Jawa Barat ya waktu itu daripada di Jawa Tengah. Kalau anjing mau ngejar sih biasa. Karena kita dianggap orang asing mungkin atau baunya yang nggak enak, dikira kita bau-bau tulang. Tapi bocor nggak Pak selama 41 hari atau 21 hari? Karena kan banyak teman-teman yang cerita itu kalau perjalanan. Kalau saya jujur aja, saya terus terang ini, saya itu sampai bocor 3 kali, heran saya. Ampun deh, benar. Ya memang mungkin berarti ini. Ganteng di alam goibnya nih. Saya gitu, heran saya. Karena ya mungkin ini kali ya, mungkin ini saya bocor itu mungkin halusinasi masa lalu kali. Masa lalu ya mungkin teman atau mungkin banyak ada halusinasi teman masa mudanya atau mungkin kadang kumpul-kumpul warga atau kumpul saudara, kadang seperti itu kan spontanitas di alam tidur kita kan muncul. Iya, tapi waktu bocor itu semuanya pakai mimpi apa enggak Pak? Ada yang pakai mimpi, ada yang enggak. Yang pakai mimpi satu itu yang pakai mimpi. Ya sepertinya kita mimpinya itu enggak sepele ya. Kita seperti ke rumah teman, tetangga itu ya istilahnya maaf ya, jemur bajunya itu kakinya kesingkap angin, tahu-tahu kita kebablasan, tahu udah basah. Aneh-aneh aja kan.
Ya, seperti itulah raya godaan kita dari alam lain kayak Kunti. Cuma kesekap ya. Gitu. Wah, kurang nikmatin nih kayak kalau mimpinya. Iya, harusnya kan mimpinya itu yang enak gitu. Kalau kesekap udah nggak merasakan, bocor kan rugi bocor. Iya. Kalau seperti itu kita di luar kontrol. Biasanya kan kita langsung bangun. Iya, karena kan Nah, kecapean kan. kecapean, Pasti kan tidur lupa berdoa kan. berdoa. Capek langsung plek, tahu-tahu ngimpi masuk gitu kan. Masuk. Karena kita harus lepas kan gitu. Tapi mimpi-mimpi seperti itu rata-rata kata teman yang rombongan saya katanya rata-rata mimpi itu diawali dengan seperti kita bayangan, yaitu bayangan lawan jenis, halusinasi lawan jenis lah. Ya karena memang kita berjalan melewati beberapa kampung, beberapa kota yang jauh dari keluarga, apalagi yang sudah pernah berkeluarga atau yang sudah berkeluarga kan secara otomatis lama tidak kumpul sama istri misalnya. Iya. Nah itu kan pasti ada bisikan di situ kan, lihat perempuan cantik, bodi mulus, masih muda. Kadang walaupun kita tidak memikirkan, waktu kita melihat terus ternyata masuk ke mimpi kita kan gitu. Iya, masuk dalam mimpi kita ya. Iya, dan itu hal yang wajar kan. Dan menurut kesehatan kalau kita kecapean itu kecapean misalnya perjalanan jauh. Walaupun tidak mimpi itu bisa bocor itu karena efek kecapean sebenarnya. Itu hal yang normal. Sekarang yang terakhir coba Pak diceritakan kesimpulan dari perjalanan panjenengan yang didapat selama P141 sebagai nanti untuk bekal panjenengan di kemudian hari, supaya pengingat di kemudian hari, ataupun sebagai menambah wawasan dari teman-teman para pemirsa sahabat pendirian apa? Ya karena kita dari awal intinya kita dasarnya suruh tawakal untuk menjalankan amaliyah Medan 41 itu ya kita harus yakin dengan Allah bahwa Allah itu maha kaya, maha penyantun dan memberi rezeki kepada siapa saja, bahkan semua makhluk pun dikasih, cuman kadarnya kan lain-lain. Yang kedua, setiap cita-cita yang kita capai itu mesti butuh perjuangan dalam artian ya kalau untuk lahir secara duniawi ya kita bekerja keras, kalau untuk secara akhirat atau rohani ya kita harus benar-benar menjalankan perintah agama lewat guru-guru kita atau pendahulu kita. Intinya di situ biar kita menjadi manusia yang sesuai yang diharapkan ataupun tuntunan agama yang kita anut. Intinya di situ aja. Nah, begitulah yang disampaikan dari saudara kita. Semoga ini menjadi ngaji kita, menjadi peringatan atau menjadi pengingat bagi kita bahwa makhluk ciptaan Allah yang mulia sebenarnya itu manusia, dan manusia dikarunia akal untuk bertawakal kepada Allah, berusaha, berikhtiar, dan biar tidak menjadi sebuah ucapan saja tawakalnya, kita dipraktekkan langsung ke lapangan. Dan itu adalah pesan-pesan dari beliau. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya, wawasannya bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata atau sopan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.